Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di Dadi Timar. Saya berharap rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar saat ini senantiasa diliputi dengan kebahagiaan. Alhamdulillah, kembali bisa menyapa penjenengan yang menyaksikan konten Dadi Timar saat ini. Saya ingin berbicara tentang sesuatu rekan-rekan. Jadi saat ini penyusunan RKP 2024 sudah dilaksanakan dan ada beberapa hal yang perlu saya informasikan ke penjenengan seluruhnya yang menyaksikan konten Dadi Timar ini, karena ada beberapa yang kita butuh kesepahaman bersama begitu ya. Artinya kesepahaman bersama ini bagaimana dalam pelaksanaan penyusunan RKP ini ada poin-poin yang harus masuk di dalam nanti RKP-nya. Kalaupun saat ini RKP-nya sudah terlanjur tersusun, kemudian karena ini ada hal yang baru, mensikapi perkembangan dinamika penyelenggara pemerintahan desa, di samping juga skala prioritas penggunaan dana desa sampai sekarang belum kami terima. Jadi saya akan sampaikan dulu pokok-pokok yang menjadi arahan dari pemerintah daerah yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa, khususnya di 177 desa yang akan melaksanakan Pilkades di 2025 nanti, insya Allah, kalau tidak ada perubahan aturan. Sekali lagi kita berbicara ketika dalam kondisi undang-undang desa yang saat ini sedang berlaku. Jadi masa jabatan kepala desa itu 6 tahun, maka nanti kemungkinan akan berakhir di 2025 di Desember. Nah, tahapan ini harus kita mulai dari sekarang. Karena 177 desa itu jumlah yang cukup banyak. Nah, pengalaman yang kemarin sebagaimana konten yang pernah saya kupas sebelumnya, ini butuh kematangan. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti untuk penyusunan RKP 2024 maupun nanti insya Allah setelah ini penyusunan APBDes 2024. Yang pertama, tentunya sesuai arahan dari pimpinan bahwa kegiatan ini tidak boleh muncul tiba-tiba, maka harus butuh perencanaan. Kalau waktu perencanaan lewat, maka harus ada opsi ketika APBDes akan ditetapkan. Ada beberapa hal di sana rekan-rekan dan saya ingin sampaikan ke penjenengan terkait dengan apa yang harus terekam di dalam RKP maupun rencana APBDes 2024. Kita tahu 2024 itu adalah memasuki tahun politik, maka yang pertama tentunya ada fasilitasi pemilu di sana. Pemilu ini rentetannya di desa banyak, apalagi sekarang sudah muncul surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota tertanggalnya 19 September tentang pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kebutuhan Sarpras bagi Satlinmas. Jadi saya berbicara terkait dengan Satlinmas ini terkait dengan penganggarannya, karena kalau merujuk dalam pemberdayaan boleh dianggarkan dari dana desa. Apalagi ini ada Permendagri nomor 11 tahun 2023. Di sana seragam linmasnya baru. Jadi seragam linmas sesuai ketentuan ini warnanya berubah, kemudian bentuknya juga mengalami perubahan. Nanti tentunya sesuai dengan Permendagri ini kita memerlukan penyesuaian. Jadi yang karena nanti 2025 itu ada Pilkades, 2024 ada pemilu kada. Nah, ini bisa jenengan akomodir apakah di 2004 atau 2024 maksud saya, atau 2025. Jadi apa saja yang harus ada? Yang pertama adalah fasilitasi Pilkades. Karena apa? Insya Allah 2024 kita sudah mulai sosialisasikan Pilkades dengan cara e-voting. Nah, nanti apakah 177 seluruhnya atau enggak nanti itu belakangan, tapi prosesnya akan kita awali di 2024 untuk persiapan. Untuk itu, bagi desa-desa yang di 2024 akan melakukan pengadaan komputer, saya malah sampaikan. Jadi kalau penjenengan nanti akan pengadaan komputer, yang pertama
laptopnya itu kan kalau nanti pada saat Pilkades itu kita butuh 3, kemudian layar touchscreen-nya itu 3. Artinya speknya penjenengan sudah mengarah ke sana. Perkara penganggarannya monggo, boleh menggunakan dana desa, boleh menggunakan PAD atau dana bagi hasil, silakan sesuai dengan kemampuan keuangan desa masing-masing. Speknya ini yang pertama adalah layar sentuh atau all-in-one itu. PC all-in-one ini yang Core i5. Jadi saya ulang, PC all-in-one Core i5 itu untuk layar sentuhnya. Kemudian kalau laptopnya yang Core i5. Jadi speknya kita yang bisa masuk, bisa digunakan di desa nantinya, sekaligus nanti seandainya ada Pilkades e-voting, penjenengan bisa menggunakan di dalamnya. Jadi bisa digunakan untuk multi kegiatan gitu, untuk pelayanan di desa bisa, kemudian untuk seandainya nanti pelaksanaan dengan e-voting, dan insya Allah tentunya pakai e-voting, alat ini bisa penjenengan support, penjenengan gunakan. Jadi PC-nya ini all-in-one dan laptopnya ini adalah Core i5. Kalau perkara merek, kemudian penyediaan, silahkan lihat di e-katalog. Silahkan lihat pengadaannya, tata cara pengadaannya dengan mekanisme pengadaan barang jasa. Penjenengan bisa menggunakan itu di e-katalog, bisa melihat di e-katalog. Silahkan cari sendiri. Nah, ini kebutuhan dasarnya rata-rata 3. Jadi kalau di desa itu sudah punya laptop, misalkan 2 gitu kan, tinggal nambah mungkin 2 gitu, karena 1 untuk operasional di desa, yang 3 nanti di 2025 akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkades, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah barcode scanner atau printer thermal. Ini silahkan penjenengan menyesuaikan. Barcode scanner ini yang kemarin digunakan untuk menyinar itu, waktu praktek kemarin, ini adalah auto send dan auto scan. Ini yang penting ada colokannya USB itu. Kemudian printer thermalnya adalah port USB, kemudian auto cutter. Jadi nanti secara teknis suratnya saya kirim. Kalau ada pertanyaan spek-speknya seperti apa. Jadi prinsipnya desa itu mulai sekarang persiapan. Yang pertama adalah PC all-in-one, yang kedua adalah laptop, yang ketiga adalah barcode untuk scanner itu, dan printer thermal. Nah, ini juga bisa digunakan untuk pelayanan BUMDes. Jadi silahkan dibeli kemudian diadakan untuk pelayanan administrasi maupun pelayanan BUMDes. Ini boleh di sana. Anggarannya bebas nih. Yang penting ini terencana di dalam RKP dan persiapan di APBDes 2024 nantinya. Nanti pedomannya juga akan kami sampaikan di konten berikutnya. Kemudian sesuai dengan Permendagri 11 tahun 2023 ini, penjenengan juga persiapan untuk linmasnya. Nanti secara teknis linmas karena diampu oleh Satpol PP, induknya itu di Satpol PP, nanti kita akan koordinasikan. Tapi kalau saya lihat ini di permen ini yang cukup banyak ini, tebel ini, ada beberapa ketentuan yang berubah. Jadi silahkan penjenengan menyesuaikan di sini. Itu pendahuluan dulu gitu. Jadi pengadaan piranti administrasi pelayanan kantor yang nantinya akan bisa digunakan untuk e-voting, dan juga persiapan pemilu 2024, salah satunya ada Linmas di sini. Kemudian untuk Pilkades, insya Allah nanti kita akan tahapan ini simulasinya, karena keberhasilannya itu simulasi akan sudah bisa dimulai di 2024. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen simulasi duluan, itu cukup waktunya, karena 2024 ini kita masih bisa menggunakan alat cadangan yang kemarin alhamdulillah masih ada 3 yang tidak terpakai. Itu rekan-rekan untuk 2024 ini pendahuluan dulu. Kemarin pagi-pagi saya buatkan penjenengan supaya tidak gagal paham, tidak salah paham bahwa kenapa
Pilkades masih lama kok sudah dilakukan sekarang, karena ini untuk persiapan-persiapan. Yang inti adalah tadi saya sampaikan sebagaimana yang saya sebutkan di depan tadi. Terima kasih karena masih ada kegiatan. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan, ada masukan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan konten-konten berikutnya. Matur nuwun, sampai ketemu dengan saya di Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.